Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kembali lagi berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Nur Fadilah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada materi hari ini kita akan belajar mengenai drama kehidupan atau teks drama. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga kalian bisa paham atas apa yang disampaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada bagian awal, kita akan mengenal teks drama dari pengertiannya, karakteristik, istilah-istilah, dan juga unsur-unsur dari teks drama. Mungkin kalian sudah sering menonton drama. Contohnya mungkin drama Korea, drama yang sering disenangi oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, apa sih drama itu? Kalian sering menonton di televisi ataupun di laptop ataupun di sosial media tentang drama Korea. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu drama. Bagian pertama yaitu pengertian drama. Drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Naskah drama dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dipentaskan untuk dapat dinikmati oleh penonton. Drama memerlukan kualitas komunikasi, situasi, dan aksi. Kualitas tersebut dapat dilihat dari bagaimana sebuah konflik atau masalah dapat disajikan secara utuh pada sebuah pementasan drama. Bagian yang kedua mengenai karakteristik drama. Yang pertama, semua kisah dalam cerita drama digambarkan dalam bentuk dialog, baik dialog antar tokoh ataupun dialog tokoh dengan dirinya sendiri yang disebut dengan monolog. Yang kedua, drama wajib mempunyai tokoh atau karakter yang diperankan oleh manusia, wayang, serta boneka. Yang ketiga, dalam drama wajib ada konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Yang keempat, durasi waktu pementasan drama biasa berlangsung selama sekitar 1-3 jam. Yang kelima, pementasan drama umumnya dilakukan di atas panggung yang sudah dilengkapi beberapa perlengkapan serta peralatan guna menghidupkan suasana. Yang keenam, pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton karena drama itu dibuat sebagai sarana hiburan. Bagian yang berikutnya mengenai istilah-istilah di dalam drama. Yang pertama, sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara ke-7. Berasal dari bahasa Jawa, sandi yang berartinya rahasia dan warah yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara diartikan sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambangan atau tidak secara langsung. Secara umum, istilah sandiwara dalam bahasa Indonesia diartikan sama dengan drama. Kisah sandiwara ini dapat bersifat percintaan, komedi, horor, tragedi, atau kisah roman sejarah. Istilah yang kedua dalam drama yaitu lakon. Istilah lakon dapat diartikan sebuah cerita yang akan disajikan dalam pagelaran. Lakon ini dapat merujuk pada suatu judul cerita yang dipentaskan. Misalnya, Gatot Kaca Lahir, Pandu Swargo, Kresna Duta, Rubuh Ngelangka, dan lain sebagainya. Sedangkan lakon dalam pengertian anak-anak muda dapat diartikan sebagai tokoh atau peran utama. Misalnya dalam suatu judul film yang diputar di televisi, lakon dapat pula memiliki beberapa arti. Di antaranya, yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang atau film. Yang kedua, karangan yang berupa cerita sandiwara. Dan yang ketiga, perbuatan
kejadian, dan peristiwa. Istilah yang ketiga yaitu tonil. Istilah tonil atau tonel, sebagaimana telah disebutkan, tidak lain adalah sandiwara atau pertunjukan atau teater di zaman pendukung Belanda. Tepatnya pada tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda, ketika muncul sebuah rombongan sandiwara bernama Dardanella. Yang keempat, tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu pencerita. Tablo adalah sebuah bentuk dari drama yang mengutamakan gerak. Pada bagian ini, pemain tidak akan melakukan komunikasi, melainkan hanya melakukan beragam gerakan. Pemain tablo tidak berdialog. Istilah yang kelima yaitu sendratari. Sendratari merupakan kepanjangan dari seni, drama, dan tari. Sendratari berarti pertunjukan serangkaian tarian-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. Sendratari biasanya diiringi oleh musik gamelan. Selain itu, dalam pertunjukan sendratari, terdapat dalang yang berperan sebagai pengisi suara para pemain dan sinden yang berperan sebagai pembawa lagu. Lakon sendratari yang biasanya dibawakan adalah cerita Rawayana. Bagian yang selanjutnya mengenai unsur-unsur drama. Ada dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Intrinsik yang berarti di dalam, yang ekstrinsik artinya di luar. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya dari dalam. Dalam teks drama, suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam karya tersebut. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam drama diantaranya, yang pertama, tema atau ide pokok atau inti cerita. Yang kedua, tokoh, yaitu pemeran dalam cerita terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Yang ketiga, penokohan. Penokohan ini ada sifatnya, karakternya, watak yang dimiliki oleh tokoh. Yang keempat, latar. Tempatnya, waktu, suasananya dalam cerita. Yang kelima, alur. Jalan cerita bisa berupa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang keenam, sudut pandang, yaitu bagaimana gaya pengarang dalam bercerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, yaitu nama tokoh. Yang ketujuh, amanat. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa berupa amanat tersurat dan amanat tersirat. Unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, adalah unsur pembentuk karya dari luar. Dalam teks drama, suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur ekstrinsik yang ada di luar karya tersebut. Walaupun berada di luar karya, namun unsur ekstrinsik masih berkaitan dengan drama. Unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam teks drama diantaranya: 1. Latar belakang, yaitu pengarang atau profil atau identitas dari pengarang. Yang kedua, nilai-nilai karya. Nilai-nilai karya bisa meliputi nilai agama, sosial, moral, politik, ekonomi, adat istiadat, dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Entah dia menggunakan bahasa baku atau bahasa tidak baku. Yang keempat, sarana pementasan, yaitu ada panggung, kostum, tata suara, pencahayaan. Unsur-unsur drama. Yang pertama, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan dalam cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian: 1. Pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan yang keempat, penyelesaian. Yang kedua unsurnya yaitu tokoh dan penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama, tokoh mempunyai posisi yang penting.
Tokohlah yang mengaktualisasi naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tokoh berdasarkan perannya dari segi cerita ada dua, yaitu tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral atau pusatnya di dalam cerita pementasan drama. Tokoh utama setidaknya ditandai oleh 4 hal. Yang pertama, paling sering, dominan muncul dalam setiap adegan. Yang kedua, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Yang ketiga, kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Dan yang keempat, dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan tokoh utama. Yang kedua yaitu tokoh pembantu atau peran pembantu. Adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Tokoh berdasarkan perannya, yaitu dilihat dari segi perwatakan. Yang pertama, tokoh berkembang. Adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, awalnya menjadi tokoh protagonis, berubah menjadi antagonis. Yang kedua, tokoh pembantu. Adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Misalnya dalam cerita Ramayana, Laksmana, adik Rama adalah tokoh pembantu. Yang ketiga, tokoh statis. Adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu pementasan drama. Misalnya, tokoh yang berkarakter jahat dari awal sampai akhir. Yang keempat, tokoh serba bisa. Adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, raja menyamar menjadi pengemis. Unsur yang berikutnya yaitu dialog. Dialog merupakan bentuk percakapan antar tokoh. Ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah dialog. Di antaranya, 1. Tokoh adalah pemeran yang akan berdialog dalam pementasan drama. Yang kedua, wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh. Contoh, Rian, jangan pergi. Anissa, maaf, aku harus pergi. Yang ketiga, kramanggung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Kramanggung biasanya dicetak miring di dalam tanda kurung. Contoh, Rian, jangan pergi. Menggenggam tangan Anissa. Anissa, maaf, aku harus pergi. Melepaskan genggaman Rian. Unsur yang berikutnya yang keempat adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai ruangan dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dapat dinyatakan dalam petunjuk pementasan atau kramanggung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Unsur yang kelima, bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Dalam drama, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa sehari-hari ataupun bahasa pergaulan. Bagian yang berikutnya menafsirkan isi. Tanggapan pementasan drama dalam tayangan sehari-hari. Sebuah pementasan, semacam drama, dapat disaksikan melalui televisi. Akan ada banyak kesan yang menarik dari suatu pementasan drama. Ketertarikan itu bisa karena ceritanya yang mendebarkan, para pemainnya, settingnya, atau hal-hal lainnya. Kesan-kesan kemungkinan besar tidak akan sama antara penonton satu dengan lainnya. Misalnya dalam menonton sinetron, si A menganggap ceritanya menarik,
sedangkan si B menganggap ceritanya biasa saja. Tanggapan seperti itu sah-sah saja karena tergantung pada kesukaan masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan, tanggapan yang baik tidak sekadar menyatakan setuju atau tidak setuju. Tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan yang logis dan meyakinkan. Selain itu, tanggapan hendaknya menggunakan kata-kata santun yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Bagian yang berikutnya mengenai struktur dan kebahasaan di dalam teks drama. Struktur drama yang pertama, prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang atau narator untuk menjelaskan gambaran para pemain, latar, dan sebagainya. Contoh prolog. Suatu ketika, terdapat sebuah kerajaan yang diperintah seorang raja yang bijaksana. Namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda pengembara. Ia datang ke kerajaan dan menemui pangeran yang sedang melamun di taman istana. Struktur yang berikutnya yaitu dialog. Dialog merupakan percakapan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak tokoh, problematika yang dihadapi, dan cara tokoh menyelesaikan persoalan hidupnya. Contoh dialog, Amran bicara sendiri. Sudah jam 7:30 lewat, kemana perginya Anhar? Lihat ke pintu dalam. Gunadi, masih di dalam. Ya kak, keluar menemui Amran. Amran duduk. Kemana? Katanya Anhar tadi. Gunadi, mau mancing ke tempat kita mendapatkan ikan besar dulu kak. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. Di dalam dialog terdapat urutan peristiwa, yaitu yang pertama orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Contoh, pengembara. Selamat pagi, Pangeran Arthur. Pangeran Arthur. Selamat pagi. Siapakah kau? Pengembara. Aku pengembara biasa. Namaku Theo. Ku dengar pangeran sedang bingung melihat calon istri. Itu adalah bagian orientasi. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang berisi tentang konflik atau masalah dalam pengembangannya, gangguan atau halangan dalam mencapai tujuan. Sebagai contoh, pengembara. Pak Tani yang baik hati, mengapa kau memilih istri yang gemuk? Pak Tani tersenyum. Ia adalah wanita yang rajin. Lihatlah rumahku, bersih sekali bukan? Setiap hari ia membersihkannya dengan teliti. Lagi pula aku sangat mencintainya. Pangeran Arthur mengangguk-angguk. Resolusi adalah bagian klimaks atau turning point dari drama, berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokoh. Resolusi harus berlangsung secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian sebelumnya. Sebagai contoh, Pangeran Arthur mengangguk-angguk. Kini aku mengerti, tak ada manusia yang sempurna. Begitu pula dengan calon istriku. Yang penting, aku mencintainya dan hatinya baik. Pengembara bernafas lega lalu membuka rambutnya yang ternyata palsu. Rambut aslinya ternyata panjang dan keemasan. Ia juga membuka kumis dan jenggot palsunya. Kini di hadapan pangeran ada seorang putri yang cantik jelita. Pangeran, sebenarnya aku Putri Rosa dari negeri tetangga. Ibunda pangeran mengundangku ke sini dan menyuruhku melakukan semua hal tadi. Mungkin ibundamu ingin menyadarkanmu. Pangeran Arthur sangat terkejut. Akhirnya aku dapat menemukan wanita yang cocok untuk menjadi istriku. Yang terakhir yaitu epilog.
Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh narator atau dalang pada akhir cerita. Contoh epilog: Pangeran Arthur dan Putri Rosa akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Bagian berikutnya mengenai kaidah kebahasaan di dalam teks drama. Kaidah yang pertama yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Contoh: Yanto, titik 2, tanda petik, kamu sudah buat PR, tanda tanya, titik 2, tutup. Agus, titik 2, belum, ini baru mau pinjam punya kamu. Titik, kemudian diakhiri dengan tanda titik 2, tanda petik titik 2 di atasnya. Itu sebagai kalimat langsung. Yang kedua yaitu kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah suatu kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata baku dan tidak baku. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dan bersifat non-formal. Lihat tabel berikut. Kata tidak baku, sekedar, kata bakunya sekadar. Kualitas, kata bakunya kualitas. Yang ketiga, apotik, kata bakunya ditulis apotek. Merubah, kata bakunya mengubah. Kata tidak baku dari resiko, kata bakunya risiko. Kata tidak baku enggak, kata bakunya tidak. Itulah kata baku dan kata tidak baku yang harus kalian pahami. Banyak lagi kata yang baku ataupun tidak baku yang harus kalian juga pahami. Untuk melihat kata baku dan tidak baku bisa dilihat di kamus KBBI. Bisa kalian download di Play Store, itu juga ada. Kaidah kebahasaan yang keempat, kosakata percakapan. Kosakata percakapan adalah pembendaharaan kata yang berkaitan dengan komunikasi. Dalam teks drama, banyak ditemukan kosakata percakapan. Contoh: Sri, Ri, nanti aku main ke rumahmu ya. Ari, oke. Yang keempat yaitu kaidah kebahasaannya konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menyatakan urutan waktu, seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian, lalu, saat, ketika, dan sebagainya. Sebagai contoh, Ibu, kamu sudah harus pulang sebelum jam 8 malam. Iya Bu. Kaidah kebahasaan berikutnya kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kata yang menggambarkan suatu proses, perbuatan, atau keadaan. Kata kerja biasanya ditandai dengan imbuhan men dan ber, serta kata dasar. Sebagai contoh, menyuruh, menobatkan, beristirahat, merasakan, bertamasya, lari, tidur, dan sebagainya. Contoh: Abi, Ma, besok pagi jadikan kita berolahraga di lapangan. Ima, jadi dong, besok kita bertemu di sana. Nah, kata berolahraga dan bertemu itu sebagai kata kerja. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya, kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merupakan kata yang menyatakan sifat dan secara umum bisa digabungkan dengan kata lebih dan sangat, seperti rajin, baik, cantik, besar, lemah, bijak, dan sebagainya. Contoh: Rara, bagaimana keadaanmu sekarang? Rora, tubuhku masih terasa lemah. Kata sifatnya berarti ada di kata lemah.
Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati, seperti kagum, heran, senang, sedih, alangkah, betapa. Contoh, Sapri, wah, bagus sekali gambarmu. Andi, terima kasih. Yang selanjutnya, kaidah kebahasaannya yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud untuk memberi perintah atau suruhan. Sebagai contoh, Pak Doni, buang sampah pada tempatnya. Agung, baik Pak. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Beberapa jenis kata tanya diantaranya: 1. Kalimat tanya hanya perlu jawaban iya atau tidak. Sebagai contoh, Santi, Tiara, kamu suka sama Dio? Tiara, tidak. Yang kedua, kalimat tanya yang tidak perlu jawaban retoris. Sebagai contoh, Ayah, coba kamu bayangkan perjuangan ibu membesarkanmu. Ayu terdiam. Yang ketiga, kalimat tanya yang memiliki tujuan selain bertanya. Sebagai contoh, A, kamu mau tidak mengambil barang di sana? Itu permintaan. Yang kedua, kamu mau bekerja di sini? Itu ajakan. Yang ketiga, masa kamu yang berpenghasilan tinggi tidak punya uang untuk bersedekah? Itu sindiran. Itulah kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks drama. Materi terakhir di dalam teks drama yaitu menulis teks drama. Ada 4 tahap dalam menulis teks drama yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan topik. Tentukanlah dulu topik yang ingin dibuat di dalam teks tersebut. Yang kedua, menentukan tokoh dan penokohan. Siapa-siapa saja tokohnya, antagonis kah, protagonis kah, itu harus ditentukan. Yang ketiga, membuat kerangka alur. Nah, dalam membuat teks drama, tentukanlah kerangka alurnya, mau kerangka alur maju, mundur, atau alur maju atau alur mundur. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Sekian penyampaian materi mengenai teks drama. Dari awal sampai akhir, apabila ada yang kurang dimengerti, mohon kalian tanyakan. Apabila ada yang belum dimengerti dari materi teks drama yang Bapak sampaikan, silakan kalian tanyakan. Terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan bisa kalian pahami dan mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.